Rumah sering ribut? Pernahkah Anda merasa rumah yang dulu hangat tiba-tiba berubah jadi tempat penuh emosi? Hal sepele jadi besar, obrolan kecil berubah jadi pertengkaran, bahkan tanpa sebab yang jelas. Suasana terasa panas, hati mudah tersulut, dan rezeki seperti ikut menjauh. Dalam Primbon Jawa disebutkan, rumah yang sering ribut bukan sekadar masalah karakter atau ekonomi. Bisa jadi ada tanda yang tidak kasat mata, sesuatu yang pelan-pelan menggerogoti ketenangan keluarga. Ribut yang tidak masuk akal. Ada kalanya sebuah rumah berubah tanpa tanda. Dulu terasa hangat, penuh janda, suara tawa anak-anak menggema setiap sore. Namun perlahan, suasana itu menghilang. Yang tersisa hanyalah nada tinggi, wajah tegang, dan hati yang mudah tersinggung. Ributnya pun bukan perkara besar, hanya soal uang belanja yang kurang sedikit, hanya soal pesan singkat yang tak segera dibalas, hanya soal piring yang tidak segera dicuci. Tapi entah mengapa, hal kecil itu seperti bara yang disiram bensin, meledak, membesar, menjadi pertengkaran panjang. Dalam Primbon Jawa, keadaan seperti ini disebut sebagai tanda rasa omah wis owah, rasa rumah sudah berubah. Bukan temboknya yang retak, bukan atapnya yang bocor, tapi getaran batin para penghuninya yang tidak lagi selaras. Ribut yang tidak masuk akal biasanya diawali dengan perubahan kecil. Suami pulang terasa lebih diam, istri lebih sensitif, anak mudah membantah. Semua merasa benar, semua merasa lelah, namun tak ada yang benar-benar duduk untuk memahami. Secara lahiriah, ini tampak seperti persoalan biasa. Tapi menurut ajaran leluhur, ketika emosi sering dibiarkan meledak di dalam rumah, maka rumah itu menyerap energi tersebut. Omah iku koyo papan sing duweni rasa. Ia menyimpan jejak kata-kata kasar, menyimpan gema amarah, menyimpan sisa-sisa sakit hati. Jika dibiarkan, suasana rumah menjadi panas. Bukan panas suhu, tapi panas batin. Orang masuk ke dalam rumah merasa tidak betah. Duduk sebentar sudah ingin keluar. Tidur terasa gelisah. Makan bersama pun terasa hambar. Yang paling berbahaya adalah ketika penghuni mulai terbiasa dengan keributan, menganggap itu wajar. Padahal disitulah awal renggangnya ikatan keluarga. Primbon mengingatkan, rumah yang sering ribut tanpa sebab jelas biasanya sedang kehilangan satu hal penting, ketenangan hati. Dan ketenangan hati tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dipaksakan dengan ego. Ia lahir dari kesabaran dan saling mengalah. Yen saben dino kebak nesu, omah bakal kelangan berkah. Dan ketika berkah mulai menjauh, rezeki pun terasa seret, kesehatan mudah terganggu, dan hubungan semakin retak. Ribut yang tidak masuk akal sebenarnya adalah alarm. Alarm bahwa ada yang perlu diperbaiki. Bukan hanya sikap pasangan, bukan hanya perilaku anak, tapi mungkin diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk seluruh sedulur dari berbagai keyakinan. Sugeng rawuh di channel Primbon Mbah Manis, cucu Mbah Sadimin, Desa Kaliwungu, Kecamatan Klirong, Kebumen,
tempat berbagi ilmu leluhur Jawa yang penuh pitutur lan pangeling-eling. Mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan share agar channel ini terus istiqomah nguri-nguri budaya Jawa, agar wejangan leluhur Jawa bisa terus lestari dan berbagi manfaat. Sedulur kabeh, tuliskan kota asal panjenengan di kolom komentar. Dari Sabang sampai Merauke, kita satukan doa. Sadurunge lanjut, tulisan kota asal panjenengan di kolom komentar. Mbah doakan, sing duwe hutang mugi enggal lunas, sing lagi sakit mugi enggal pinaringan sehat, sing goek gawean mugi ketemu kerjo sing dikarepake, mugi uripe tansah kebak berkah lan kabagjan. Amin. Tanda-tanda rumah mulai tidak seimbang. Dalam ajaran primbon Jawa, rumah bukan sekadar tembok dan atap. Ia adalah ruang hidup yang menyerap getaran batin penghuninya. Setiap tawa, tangis, doa, bahkan amarah, semuanya meninggalkan jejak. Bila keseimbangan mulai goyah, rumah akan memberi tanda. Nangin tandane alus, ora langsung ketok. Tanda pertama adalah perubahan suasana yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba rumah terasa lebih gelap meski lampu menyala terang. Udara terasa pengap walau jendela terbuka. Hati yang biasanya tenang mendadak mudah gelisah. Wong mlebu omah kok rasane ora ayem, kaya ono sing delik nanging ora katon. Tanda kedua, penghuni rumah sering mengalami mimpi yang aneh dan berulang. Ada yang bermimpi tersesat di lorong panjang, ada yang melihat air keruh, bahkan ada yang merasa seperti dipanggil namanya di tengah malam. Dalam primbon, mimpi seperti ini disebut minongko peringatan alus dari alam bawah sadar yang terhubung dengan energi sekitar. Ketiga, barang-barang di rumah sering rusak tanpa sebab jelas. Lampu cepat putus, jam sering mati, tanaman tiba-tiba layu meski dirawat. Secara logika mungkin biasa, tetapi jika terjadi terus-menerus dalam waktu berdekatan, leluhur Jawa menyebutnya sebagai pertanda ketidakharmonisan unsur dalam rumah tersebut. Keempat, hubungan antar penghuni menjadi mudah panas. Hal kecil memicu pertengkaran. Nada suara meninggi tanpa alasan berarti, seolah ada bara kecil yang terus ditiup angin tak terlihat. Padahal sebelumnya suasana rukun, guyup, penuh canda. Kelima, rejeki terasa seret. Usaha seperti terhambat. Peluang datang lalu hilang. Uang masuk terasa cepat keluar. Dalam kepercayaan Jawa, rumah yang tidak seimbang dapat mempengaruhi aliran berkah. Yen omah kebak sambat lan nesu, rejeki ugo dari sempit dalane. Namun penting dipahami, semua ini bukan untuk menakut-nakuti. Banyak tanda tersebut juga bisa dijelaskan secara psikologis dan emosional. Ketika stres menumpuk dan komunikasi memburuk, suasana rumah memang terasa berbeda. Primbon hanya mengingatkan agar manusia lebih peka terhadap harmoni lahir dan batin. Cara menyeimbangkannya bukan dengan rasa takut, tetapi dengan kesadaran. Mulailah dari membersihkan rumah secara rutin sambil membaca doa. Bukalah pintu di pagi hari agar cahaya matahari masuk. Perbanyak zikir, doa, atau sembahyang sesuai keyakinan masing-masing. Ngendiko sing alus, ojo gampang nesu, lan tansah eling marang Gusti. Karena rumah yang dipenuhi doa dan niat baik akan kembali terang, energinya perlahan pulih, dan dari sanalah keseimbangan akan kembali tumbuh, pelan tapi pasti. Dan disinilah kita akan masuk ke pembahasan yang lebih dalam di bab berikutnya,
Sebab ada satu hal yang sering menjadi akar utama perubahan ini. Akar tersembunyi, luka lama yang mengendap. Setiap rumah menyimpan cerita. Ada tawa yang pernah mengisi sudut ruang tamu. Ada air mata yang jatuh diam-diam di kamar. Ada amarah yang pernah meledak tanpa sempat diredam. Semua itu tidak hilang begitu saja. Dalam primbon Jawa disebut sebagai tilas rasa, bekas rasa yang tertinggal. Seringkali rumah yang terasa tidak seimbang bukan karena gangguan luar, melainkan karena luka lama yang dipendam terlalu lama. Suami merasa tidak dihargai, tetapi memilih diam. Istri merasa lelah dan tidak dimengerti, tetapi hanya menyimpan dalam hati. Anak merasa tertekan, namun takut berbicara. Suasana terlihat biasa, tapi di dalamnya penuh tekanan. Omah katon anteng, nanging jero kebak unek-unek. Luka yang tidak pernah dibicarakan akan berubah menjadi jarak. Jarak yang tidak disadari akan berubah menjadi dingin, dan dingin yang terus dibiarkan akan berubah menjadi pertengkaran. Bukan karena benci, tapi karena lelah. Dalam ajaran leluhur, rumah perlu rembugan wengi, waktu khusus untuk duduk bersama, berbicara dari hati ke hati tanpa menyalahkan. Tanpa itu, energi yang mengendap akan semakin berat. Kata-kata yang tidak terucap justru menjadi beban yang lebih menyakitkan. Ada pula faktor lain yang jarang disadari. Trauma masa lalu. Bisa jadi salah satu penghuni membawa luka dari keluarganya dahulu. Cara orang tua mendidik, suasana rumah waktu kecil, semua itu membentuk pola. Jika dulu terbiasa dengan suara tinggi dan pertengkaran, maka tanpa sadar pola itu terbawa ke rumah tangga sekarang. Yen ora eling lan ora sinau sabar, sejarah bisa baleni maneh. Primbon tidak menyalahkan makhluk gaib atau hal mistis semata. Justru primbon mengingatkan bahwa sumber ketidakseimbangan terbesar adalah batin manusia sendiri. Energi negatif paling kuat bukan berasal dari luar, tetapi dari hati yang penuh kecewa dan amarah. Namun kabar baiknya, yang berasal dari hati juga bisa disembuhkan oleh hati. Dimulai dari keberanian mengakui kesalahan, dari kesediaan meminta maaf, dari niat untuk berubah. Ojo gengsi kanggo ngendiko ngapunten. Ketika satu orang saja dalam rumah mulai berubah menjadi lebih sabar dan lebih lembut, perlahan getaran rumah ikut berubah. Karena rumah mengikuti pemimpinnya. Dan pemimpin dalam keluarga bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling kuat kesabarannya. Disinilah titik balik mulai terbentuk. Namun masih ada satu hal lagi yang sering memperkuat ketidakseimbangan ini. Sesuatu yang berhubungan dengan kebiasaan sehari-hari yang dianggap sepele. Itu akan kita bahas di bab berikutnya. Kebiasaan sepele yang menguatkan energi negatif. Banyak orang mengira ketidakharmonisan rumah hanya disebabkan masalah besar, uang, perselingkuhan, atau campur tangan orang lain. Padahal dalam primbon Jawa, hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari justru lebih berpengaruh. Leluhur menyebutnya sebagai laku sabendino, perilaku harian yang membentuk getaran rumah. Kebiasaan pertama adalah berkata kasar atau mengeluh terus-menerus.
Setiap pagi dimulai dengan keluhan, setiap malam ditutup dengan sambat. Tanpa disadari, kata-kata itu menjadi doa. Omah sing kerep kebak omelan, suwe-suwe dari panas rosone. Energi rumah mengikuti frekuensi ucapan penghuninya. Kebiasaan kedua, jarang membersihkan rumah dengan niat baik. Bukan sekedar menyapu, tetapi membersihkan sambil menghadirkan rasa syukur. Dalam ajaran Jawa, debu bukan hanya kotoran fisik, tapi simbol energi lama yang menempel. Yen ora tahu diresiki kanthi niat apik, omah dadi abot getarane. Ketiga, jarang berdoa bersama. Rumah yang sepi dari doa ibarat tubuh tanpa ruh. Ketika waktu ibadah dilewatkan terus-menerus, suasana menjadi hampa. Bukan karena makhluk gaib, tetapi karena hati penghuninya makin jauh dari ketenangan. Padahal doa itu cahyo sing nerangi jero omah. Keempat, kebiasaan memendam masalah tanpa komunikasi. Setiap kali ada salah paham, disimpan, tidak dibahas, tidak diselesaikan. Lama-lama menumpuk seperti sampah yang tak pernah dibuang. Dari luar tampak rapi, tapi di dalam penuh bau tak sedap. Iki sing diarani energi ngendap. Kelima, terlalu sering membawa energi luar ke dalam rumah. Stres pekerjaan, konflik pertemanan, kemarahan di jalan, semua dibawa masuk tanpa disaring. Rumah akhirnya menjadi tempat pelampiasan, padahal seharusnya rumah adalah tempat kembali, papan kanggo ngaso lan nyawiji. Primbon mengajarkan satu hal penting, rumah mengikuti kebiasaan penghuninya. Jika ingin rumah adem ayem, maka ucapan harus lembut. Jika ingin rezeki lancar, maka hati harus lapang. Jika ingin anak-anak tumbuh tenang, maka orang tua harus menjadi contoh ketenangan. Namun di balik semua itu, ada satu kenyataan yang sering mengejutkan. Banyak orang sibuk mencari penyebab di luar, padahal akar terbesarnya adalah ego yang tidak mau diturunkan. Lan ing bab pungkasan, kita bakal nemokake bebener sing ora disongko-songko. Ternyata bukan mereka, tapi getaran diri sendiri. Setelah menelusuri luka lama, konflik batin, kebiasaan sehari-hari, hingga energi rumah, banyak orang masih bertanya, lalu siapa penyebab sebenarnya? Sebagian menyalahkan pasangan, sebagian menyalahkan mertua, sebagian lagi menuding orang ketiga, bahkan gangguan makhluk halus. Namun, Primbon Jawa tidak terburu-buru menunjuk keluar. Leluhur justru menunjuk ke dalam. Dalam ajaran Jawa kuno, ada istilah sumbering padang lan peteng ono ing batin. Sumber terang dan gelap itu ada di dalam diri. Apa yang sering kita alami berulang kali dalam rumah tangga, seringkali bukan karena orang lain semata, melainkan karena pola getaran yang kita pancarkan terus-menerus. Jika seseorang menyimpan curiga, maka ia akan mudah menemukan alasan untuk mencurigai. Jika seseorang menyimpan rasa tidak percaya diri, maka ia akan terus merasa tidak dihargai. Jika seseorang menyimpan ketakutan ditinggalkan, maka ia akan bertindak posesif dan justru mendorong pasangan menjauh. Inilah hukum getaran yang jarang disadari. Primbon menyebutnya sebagai balik marang awakmu dewe, kembali kepada dirimu sendiri. Kadang rumah terasa panas bukan karena ada yang salah di luar, tapi karena hati kita belum selesai berdamai. Kadang rezeki terasa seret bukan karena diganggu,
tapi karena hati penuh iri dan banding-banding. Kadang pasangan terasa berubah, bukan karena ia berbeda, tapi karena kita sendiri menjadi lebih mudah marah. Sing paling apot iku ngalahke ego. Sing paling angel iku ngakoni salah. Namun justru disitulah kunci keseimbangan. Saat seseorang mulai membersihkan batinnya, rumah ikut terasa lebih lapang. Saat seseorang menurunkan nada suara, pasangan ikut melunak. Saat seseorang memperbaiki doa dan niat, rezeki terasa lebih mengalir. Bukan karena sihir, bukan karena ritual rumit, tetapi karena getaran sudah berubah. Primbon sejati bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk mengingatkan bahwa manusia diberi kuasa atas laku dan batinnya sendiri. Lan yen wis wani ndeleng awake dhewe kanthi jujur, urip bakal luwih tentrem, omah dadi luwih adem, lan rezeki ora krasa keserakat maneh. Iki dudu babagan ghaib semata, iki babagan kesadaran.